Ya kan yang kedua ya kan Zina. Untuk dia. Terima kasih untuk mengawali dengan doa hadirin sekalian Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unesa. Kita lanjutkan kepada sambutan yang diawali dengan Wakil Direktur Pasca Sarjana, Pak Dr. Warju, SPD, STM. Begitu kepada Bapak Warju, disilakan. Baik, terima kasih Mas Romi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bunga melati harum baunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya selalu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas hadir di webinar pada pagi hari ini, terutama pada Pak Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Bambang yang telah hadir di Zoom Cloud Meeting kita dan narasumber kita yang luar biasa sudah hadir juga di kanal Zoom, Bapak Wisnu Badrawani, PhD, Deputi Direktur Bank Indonesia Institute. Matur nuwun Bapak telah gabung di webinar kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu dosen Humbis S2 Manajemen Inovasi yang telah hadir di Zoom Cloud Meeting kita sekaligus teman-teman yang bisa berpartisipasi di kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Hari ini luar biasa ya, prodi baru kita di Pasca Sarjana mengawali kegiatan dengan webinar dalam rangka memberikan insight, memberikan pengalaman kepada kita sekaligus belajar tentang cashless ya, atau kita bisa bilang itu transaksi online ya, digital payment gitu. Bapak Ibu, pergeseran dari transaksi tunai ke sistem cashless itu memiliki urgensi yang tinggi menurut saya ya, karena membawa berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan teknologi.
Kalau kita lihat dari catatan-catatan tentang ekonomi yang berbasis cashless dan inovasi digital payment, Bapak Ibu, setidaknya itu ada 5 hal ya yang menjadi urgent yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah efisiensi dan kemudahan transaksi, karena semuanya sekarang sudah mengarah ke e-wallet, QRIS, transfer online, dan seterusnya. Kemudian mendorong inklusi keuangan yang berbasis akses tanpa bank ya, misalkan dengan memanfaatkan GoPay, OVO, dan seterusnya. Kemudian transparansi dan pengurangan korupsi ya, terutama kalau digital itu kan ada jejak auditnya ya, yang minimalkan penyalahgunaan keuangan begitu. Kemudian tentunya kalau kita cashless, keamanan yang lebih baik karena tidak ada pertukaran uang dalam bentuk fisik dan pemalsuan uang. Dan yang terakhir adalah dampak positif tentunya untuk ekonomi makro. Hari ini telah hadir di depan kita Bapak Wisnu, insya Allah nanti akan memberikan insight yang jauh lebih besar ya daripada yang tadi saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa dapat insight baru pagi hari ini dan dapat pengalaman-pengalaman lebih. Dan nanti semoga bisa join di S2 Manajemen Inovasi Sekolah Pascasarjana UNESA. Karena kita punya tagline, Sekolah Pascasarjana Indonesia berkualitas, cergas, dan lulus cepat. Bapak Ibu, kami desain kurikulumnya 1,5 tahun. Jangan lama-lama, semoga nanti Bapak Ibu bisa berminat gabung di program studi kami. Matur sembah nuwun, burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Direktur, Bapak Dr. Warju, SPD, ST. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Direktur dari Pasca Sarjana Unisa, Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto, MPD. Itu, Prof, silakan. Oke, terima kasih Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk semuanya. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pagi ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang sulit sekali untuk kita hitung. Dan itu harus kita syukuri. Karena Allah berjanji bahwa kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat itu akan ditambahkan pada kita, baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Eh, ini acara yang luar biasa. S2 Manajemen Inovasi. Ini ibarat tumbuhan yang sedang mekar bunganya, baru saja disiram, ditaruh di pot yang indah, sebentar lagi bunga itu bisa dinikmati oleh semua, oleh kalangan. Yang kami hormati Bapak Wisnu Badrawani, PhD, Deputi Direktur Bank Indonesia Institute, sebagai narasumber tunggal. Ini luar biasa. Matur nuwun rawuhipun, dan tentu kami berharap banyak hal yang akan dapat kami serap, kami maknai, kami jadikan pedoman-pedoman dan pertimbangan dalam utamanya terkait dengan keekonomian, baik hitungan makro Indonesia, dunia, maupun khususnya secara mikro bagi kepentingan individu dan keluarga. S2 Manajemen Inovasi seperti yang sampaikan tadi, ini adalah program studi baru. Kami sadar, kami tahu, kami paham bahwa di era ini dibutuhkan kata yang namanya inovasi itu mengejar-ngejar terus. Dari pagi sampai malam, bahkan muncul dalam mimpi-mimpi. Kalau pejabat, kalau itu aktor-aktor, pelaku-pelaku yang harus menangani sesuatu, terngiang-ngiang kata inovasi. Karena menangkap fenomena itu, kami Sekolah Pasca Sarjana bertekad
bagaimana menampung inspirasi itu menjadi satu lembaga pendidikan formal. Tekad kami akhirnya mewujudkan magister manajemen inovasi di Sekolah Pasca Sarjana UNESA ini. Kata inovasi menjadi sangat penting. Bahkan akhir-akhir ini Kementerian Dalam Negeri mewajibkan bagi pemerintah kota, kabupaten, provinsi yang berupa target, yakni kinerja inovasi pembangunan berkelanjutan. Ini harus dilakukan, mau tidak mau, oleh pelaku-pelaku, oleh pengelola, oleh pemegang kebijakan, baik itu di Pemkot, Pemkab, maupun di Pemprov. Karena ini sudah menjadi target, menjadi kewajiban. Karena itu kalau SDM-nya anggap saja kurang atau memerlukan apa inovasi yang harus ditambahkan, diberikan, disuntikkan, maka sangatlah tepat kalau semuanya bisa bergabung di Prodi S2 Manajemen Inovasi yang sedang akan berjalan ini. Prodi ini digawangi oleh kawan-kawan dosen, doktor-doktor yang sudah berpengalaman di bidangnya melalui riset maupun sebagai konsultan-konsultan di berbagai lembaga maupun di institusi-institusi yang lain. Ini adalah bekal yang memberikan nilai tambah bagi kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada Pak Wisnu Badrawani, yang nanti kami minta beberapa informasi, karena kawan-kawan ini juga perlu tahu apa saja bidang-bidang yang bisa dimasuki oleh alumni ini kelak. Gitu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Wadir Satu, Pak Warju yang sudah menginisiasi ini bersama kawan-kawan, ada Pak Dr. Ulil dan pasukan-pasukan muda ini yang luar biasa, yang punya inovasi-inovasi. Para dosen di SPS maupun dosen-dosen yang lain, kami ucapkan terima kasih pula. Pak Muhammad Wasil, Pak Dr. Muhammad Wasil, terima kasih sudah berkenan menjadi moderator, dan tentu saja kami sangat hormat dan bangga kepada seluruh peserta yang hadir, yang umumnya dari alumni S1, ya, ada yang dari Pemkab dari luar Jawa ini yang bisa bergabung ya di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mencerap apa yang disampaikan dan memberikan dampak-dampak untuk mengambil satu keputusan. S2 Manajemen Inovasi ini dikelola dengan sistem pembelajaran yang fleksibel, karena kami menetapkan 70-30, 30% kami lakukan secara offline, sedangkan sisanya akan dapat dilakukan secara online. Moda pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada karyawan, kepada pegawai, kepada pimpinan-pimpinan unit-unit, lembaga yang masih harus tetap menanggung pekerjaannya, tetapi masih berkesempatan untuk bergabung mengambil gelar magister. Tidak meninggalkan tugas-tugas harian. Inilah yang harapan kami, sehingga fleksibilitas ini bisa ditangkap untuk dimanfaatkan. Sedangkan yang offline itu bisa diatur pada hari-hari yang di penghujung hari Sabtu dan hari Minggu misalnya. Semua itu akan dikelola lebih lanjut oleh Pak Wadir Satu, dan tekadnya tadi nggak usah lama-lama lah. Kuliah
3 semester selesai. Tapi tetap kami berkomitmen untuk berkualitas, cergas. Cergas itu terengginas. Lulusannya terengginas, pengelolaannya terengginas, dan lulus cepat. Karena banyak yang ingin molor-molor. Gitu, ya. Nah ini tentu tidak kita ingini. Hari Jumat, hari yang baik ini mudah-mudahan memberkahi kita semua untuk menentukan langkah-langkah ke depan. Tentunya kami mengundang para peserta ini untuk bergabung. Mudah-mudahan Allah meridhoi panjenengan semua dan kita semua untuk merintis ini menjadi prodi yang hebat nantinya. Kami bertekad prodi ini nanti akan melalui proses, kalau perlu lebih cepat kita proyeksikan terakreditasi internasional, tentu melalui tahapan-tahapan. Dan ini sangat potensial. Manajemen inovasi tidak banyak prodinya. Karena itu ada peluang-peluang besar kita untuk membesarkan diri. Dan ini adalah prodi masa depan yang kita mulai hari ini. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan dengan izin Bapak Ibu Saudara sekalian dan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar S2 Manajemen Inovasi dengan tajuk How Digital Payments Innovation Driving Economic Growth saya nyatakan dengan resmi dibuka dan dapat dilanjutkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang Yulianto atas sambutan dan pembukaannya. Dengan demikian acara ini akan resmi dibuka. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum mulai ke acara inti, kita foto bersama dulu. Mumpung wajahnya masih segar di awal-awal ini. Ya. Yang berkenan untuk dibuka dulu on-cam-nya biar nanti masuk semuanya. Silakan. Nanti saya akan memberikan aba-aba ya kepada Bapak Ibu semua. Nanti kita ada 2 slide. Oke. Ya, silakan dibuka dulu. Saya masih tunggu. Tapi tadi Bapak ada yang lagi di motor, nggak usah sambil motor-motoran Pak ya. Tadi saya lihat. Itu luar biasa sekali niat itu ya. Ya, hati-hati. Iya. Oke. Baik ya, kita akan saya akan hitung 1, 2, 3. Mohon siap di tengah. 1, 2, 3. Senyum. Yang ke slide kedua. Oke, tahan posisinya. Kedua, siap senyuman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sesi foto sudah dilakukan. Nah, langsung saya akan serahkan kepada moderator yang luar biasa pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Wasil, SPD, ME. Silakan Bapak Moderator untuk memimpin webinar. Oke, terima kasih Pak Romi. Izin Prof. Bambang, Pak Warju, Pak Ulil. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa bergabung di room ini untuk memandu kegiatan ini sebagai moderator. Sebelum lebih lanjut, saya izin untuk memperkenalkan narasumber utama kita. Saya share ya. Tampak di layar. Terlihat Pak? Belum, Pak. Belum. Izin. Oke. Ya, sudah tampak, Pak. Nah, Pak Wisnu Badrawani, PhD. Beliaunya adalah praktisi sekaligus mantan akademisi yang sangat dikenal di publik. Dengan kata kunci, nama beliau langsung dikenal di berbagai medsos. Beliau adalah
peneliti di keahlian risetnya sistem pembayaran digital yang baru saja menyelesaikan PhD-nya di Inggris. Keahlian kedua, kebijakan bank sentral dan QRIS. Kemudian eh, disiplin ketiga yang didalami terkait dengan forecasting inflasi lewat teknologi digital. Kemudian yang keempat, eh, velositas uang digital dan PDB. Itu yang saya telusur dari berbagai sumber informasi terkait kepakaran beliaunya. Dan hari ini sangat menguntungkan bagi magister manajemen karena bisa ketemu langsung dan dapat memperoleh insight secara langsung di forum ini. Oke. Eh, yang pertama yang luar biasa karena interdisipliner, menggabungkan kebijakan ekonomi, kebijakan moneter, dan kecerdasan buatan. Dan ini hal yang baru. Praktisnya, risetnya langsung mendukung Bank Indonesia dalam kebijakan moneter dan digitalisasi ekonomi yang eh, belakangan ini banyak diperbincangkan di berbagai media bahwa QRIS menjadi driver pertumbuhan ekonomi. Nah, itu akan digali lebih jauh oleh Pak Wisnu Badrawani, PhD. Kemudian yang ketiga, bahwa kajian-kajian beliaunya berorientasi pada kebijakan, fokus pada penerapan dan solusi, seperti halnya QRIS. Pagi ini saya beli kopi pakai QRIS. Kemarin juga sama, beli makanan pakai QRIS. Jadi seperti halnya hari ini, tahun ini kita sudah betul-betul bergantung pada digital. Oke, selamat datang Pak Wisnu Badrawani, PhD di eh, Magister Ekonomi, Magister Inovasi di Universitas Negeri Surabaya. Bagaimana kabarnya Pak pagi ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Kak, baik Pak, selamat datang dan saya berikan waktunya untuk menyajikan materi sebagaimana topik eh, yang ada. Saya persilakan Pak. Eh, izin share screen ya. Silakan. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi salam wabarakatuh. salam. Ini sebuah kehormatan bagi kami ini untuk bisa berbagi cerita, sharing sedikit ilmu pada para pakar ekonomi, pakar manajemen, pakar inovasi dari UNESA. Yang terhormat, Profesor Bambang Yulianto, Bapak Wakil Direktur, eh, Dr. Warju, moderator, ini juga ini ada kebetulan ini kawan belajar saya ini Dr. Ulil Hartono ini Prof. Jadi ini terima kasih kemarin diinformasikan beliau sebuah kehormatan. Dan juga moderator Bapak Ibu semua yang sepertinya pegiat inovasi nggih. Ini baik itu praktisi maupun dosen, ini sebuah kehormatan bisa bergabung, bisa sedikit sharing cerita tentang inovasi di payment lah begitu. Yang merupakan salah satu kebetulan salah satu riset saya. Nah ini statusnya masih belum publish, jadinya masih under review nih Prof. Semoga bisa accepted di jurnal. Semoga kisah itu bisa diterima. Eh, Oke, keren, keren, keren. Ya, amin, ah, amin. Oke, amin matur nuwun Prof. Yang pertama ini saya declare dulu nih Prof. Ini karena ini webinar untuk program S2 Manajemen Inovasi. Nah, kalau cerita background sebenarnya PhD saya memang economics Prof dari Hmm. University of Birmingham, UK. Nah, S2 saya kemudian tapi kalau kita lihat ini adalah economics, sebenarnya S1 saya manajemen Prof. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi
Nah, S2 manajemen, nah waktu saya di pengawas bank, eh, lagi awal keluarnya Basel Accord, jadi bank-bank itu bisa memiliki model sendiri, asesmen resikonya, internal model buat mengukur resiko yang dia punya begitu di portofolionya. Nah, kemudian saya kayaknya nih kalau manajemen aja kayaknya kurang mantep gitu nih. Walaupun di finance, akhirnya saya shifting tuh Prof ke international economic and finance, jadi kayak financial economic gitu Prof. Hmm. Nah, ini akhirnya mulai saya geser makin sini makin ke ekonomi. Dan di ekonomi pun saya terus terang tadi sebagaimana disebut oleh Dr. Muhammad Wasil, jadi di tesis saya tidak hanya menggunakan metode ekonometrik yang biasa digunakan kawan-kawan ekonomi. Ya, kamu juga pakai metode survei yang biasa digunakan kawan-kawan business school, ya, struktur equation model, dan salah satu chapter saya juga kami coba belajar machine learning karena kan bagaimanapun kan ilmunya masa depan, ya nggak masa depan lah, ilmu saat ini gitu, jadi Hmm. seakan-akan bahwasanya yang ekonometrik itu apa itu kayaknya udah kayak ketinggalan zaman. Ternyata enggak juga. Artinya hanya masalah pilihan saja mau naik bis, kereta atau pesawat gitu lah kira-kira. Ya, ya, Tapi ya ya. menjadi multidisiplin ini, multi approach yang kami gunakan cukup membantu dalam memahami berbagai fenomena yang semakin berkembang saat ini yang membuat kita kadang shock gitu sebagai peneliti gitu nggak. Nah, ini menarik juga ini karena masa studi ini 1,5 tahun. Nah, ini kalau kawan-kawan di Inggris itu S2 kebanyakan 1 tahun, Prof. Nah, kalau ceritanya 1 tahun itu kayak kemerungsung gitu loh, kayak apa sih, kayak ketandapan gitu loh. Nah, padahal ini sedikit saja kalau misalnya sambil kerja itu agak berat. Nah, ini tapi kalau di Australia itu ada 1,5 tahun, ada juga yang 2 tahun. Nah, ini cuma kalau 2 tahun kayaknya harus yang misalnya sambil kayak riset, oke lah gitu loh. Nah, tapi ini 1,5 tahun kayaknya makanya ini pas nih Prof. Artinya memang Ya. tidak terlalu kemerungsung ketat tapi juga bisa fleksibel. Nah, ini kayaknya sedikit eh, prolog dari kami nih Prof, pengalaman pendidikan. Untuk topik ini adalah How Digital Payment Innovation Driving Economic Growth. Ini sebenarnya adalah sebuah riset kami tahun lalu. Jadi ini innovation ini atau digital payment ini kami definisikan sebagai beberapa opsi-opsi transaksi pembayaran non tunai, baik itu retail dan wholesale begitu. Nah, kemudian, nah economic growth ini kami lihat ini kita sudah lama tadi oleh kris sejak tahun 2019 akhir, ada juga COVID-19. Nah, ini harusnya bisa dilihat ini dampaknya nih digital payment inovasi ini semakin gencar ini terhadap eh, pertumbuhan ekonomi. Nah, cuma kami gunakan di sini adalah nanti pakai data panel ekonomi regional. Jadi kami ada 33 provinsi. Nah, ini yang kami lihat nanti dampaknya seperti apa, lewatnya ceritanya bagaimana bisa mungkin mengaruhi ke pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau lihat latar belakang sebenarnya kita bisa merasakan teknologi itu sudah banyak berubah gitu loh. Banyak berkembang. Jadi apalagi di payment itu dari si zamannya barter, kemudian dia uang koin. Zaman dulu ada apa kalau kita di film-film atau ke Museum Bank Indonesia ada uang kepeng gitu, ada uang kepeng yang dari eh, logam, dari kuningan, dari bahkan emas begitu nggih. Nah, sampai kemudian sampai kertas dan plastik dan sekarang sudah ke digital. Nah, kalau di digital ini sekarang pun juga opsinya cukup banyak. Jadi ada yang kemudian dari yang modelnya e-wallet begitu tadi kayak GoPay, OVO, Dana, juga model aplikasi, ada yang kemudian juga bisa lewat tadi lewat QR, bahkan ada yang NFC atau blockchain. Nah, NFC ini masih agak jarang di Indonesia, jadi tinggal bawa handphone begitu, tinggal ditempelkan di edisi mesin begitu, tinggal langsung settle. Makanya kalau di UK atau Eropa itu Imani itu agak agak kurang terkenal gitu. Tapi kalau di Asia, di Afrika begitu, nah ini Imani ini agak lebih terkenal karena memang mazhabnya kalau bisa bilang agak berbeda. Tapi intinya adalah bahwasanya
teknologi merubah behavior dan perilaku baik itu individual maupun pelaku ekonomi. Nah, karena kalau kita melihat begitu, eh, tapi Indonesia ini kan arsipelago, kepulauan, nggak semuanya sama loh, gitu loh. Nah, kalau kita lihat misalnya kalau di indeks competitiveness itu misalnya digital competitiveness memang ternyata eh, tidak terlalu merata. Konsentrasi memang di Jawa dan di Sumatera itu ada di Sumatera Utara misalnya yang paling digital kompetitif. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan dan kemudian kalau di Kalimantan itu di Kalimantan Timur. Nah, ini cukup menarik. Nah, dampaknya digital ini kalau dengan variabel, artinya dengan variabilitas seperti ini, kira-kira bagaimana ya gitu loh. Nah ini kemudian kami melakukan riset begitu, melihat bagaimana dampak ini kira-kira bisa berpengaruh terhadap ini pertumbuhan ekonomi regional secara nasional. Nah, kalau kembali ke Bank Indonesia, jadi kami Bank Sentral punya namanya ada blueprint. Jadi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025 yang pertama diterbitkan 2019 oleh Bapak Gubernur Bapak Peri Warjio. Nah, tujuannya simpel sebenarnya Prof. Untuk mensupport sustainable economic growth. Jadi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan di puncak itu ada VIS itu jadi ada tiga pilar sebenarnya. Ada pertama adalah V itu adalah velocity atau transaksi. Nah, kemudian yang S adalah struktur industri. Jadi biasanya nanti ke structural reform dari industri payment begitu. Dan kemudian dari infrastruktur. Nah, dari infrastruktur ini yang membantu bahwa supaya tidak ada island-island atau pulau-pulau bahwasanya walaupun berbeda pulau kita satu Indonesia. Jadi satu bahasa, satu negara, satu eh, platform payment kira-kira demikian. Walaupun BCA punya sendiri, Mandiri punya sendiri, harus bisa connect semua. Jangan enggak usah untuk ya. Nah, untuk yang fokus riset adalah pada transaksi atau velocitas. Nah, kalau untuk velocitas transaksi, ini yang paling mudah, yang paling terkenal itu adalah Cemumuah. Jadi transaksi itu, jadi payment system itu dia didorong supaya bagaimana itu bisa transaksinya bisa cepat, kemudian dia murah, mudah, aman dan handal, kira-kira demikian. Jadi walaupun dia murah, tapi kemudian banyak bocor, ya nggak kepake gitu loh. Oh dia ini handal nih aman, tapi dia mahal, ya ini tidak direkomendasikan kira-kira demikian. Nah ini eh, sejak implementasi ini kira-kira dampaknya signifikan tidak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sih kira-kira pertanyaan risetnya itu Prof yang paling apa yang sederhana. Nah kalau kita lihat, nah ini kalau kita buat scatter plot begitu, bagaimana kondisi wilayah provinsi yang misalnya transaksi paymentnya itu banyak eh, dengan kondisi misalnya GDP-nya begitu. Nah, kita melihat untuk retail transaksi ini itu ada semacam tren kalau transaksinya retail itu tinggi, GDP-nya itu cenderung juga tinggi. Nah, ini bisa kayak di Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng. Nah, ini di Sumatera ada Sumut dan ada Sulsel. Nah, Banten juga masuk di sini. Nah, bagaimana kalau transaksi yang besar-besar gitu loh, yang tercatat di RTGS, Real Time Gross Settlement. Nah, ternyata relatif konsisten. Jadi Jakarta, Jabar, Jatim, Jateng, Sumut, dan Banten. Jadi trennya sama ini. Nah, ini kalau gitu menjadi indikasi awal bahwasanya sepertinya ini akan ada hal-hal yang apa sih mengembirakan gitu. Semoga kita buat studi lebih lanjut, kita cek empirical study-nya ini apakah kira-kira terkonfirmasi bahwasanya memang ada pengaruh yang positif signifikan antara payment, inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada beberapa literatur review sebenarnya. Jadi eh, kalau menurut Roach and Seng Putra ini 2020, payment platform ini secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik itu
pendapatan maupun dia di tingkat harga. Tidak hanya yang retail tapi juga yang wholesale. Nah, kemudian juga Wong et al. 2020 ini eh, channelnya bisa lewat 3 channel yaitu consumption, government, and capital. Nah, juga ada kemudian riset dari Dubai and Purnanandam ini. Nah, kalau dampaknya ini akan lebih terasa di negara-negara yang berkembang daripada negara-negara yang relatif maju. Nah, ada beberapa hal yang lain lagi dan di Indonesia juga kebetulan ada beberapa studi. Jadi sini yang dapat kami temukan adalah misalnya kayak studinya Mas Abi dan Wasaitu Rahma ini 2021. Ini card payment ada dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Ini pakai time series analysis kalau nggak salah. Dan kemudian juga di sini risetnya Farida et al. Juga sama. Eh, COVID-19 pandemi ini juga menjadi salah satu pemicu kenapa kemudian orang mengadopsi eh, digital payment di Indonesia. Jadi eh, kira-kira kontribusi apa yang bisa kami berikan melalui riset ini. Nah, ini kalau melihat ada beberapa gap ini, jadi kalau studi yang kemudian dia terkait payment dan growth ini, kebanyakan dia pakai time series analysis nasional. Nah, kami tidak bisa melihat, jarang sekali menangkap aspek spasial gitu, Prof. Nah, ini kemudian menjadi kayaknya kalau sekarang kita coba pakai panel analisis cukup cukup baik nih gitu loh. Dan yang kedua juga ada beberapa studi yang biasanya itu menggunakan jadi untuk menangkap dampak kebijakan salah satunya bisa tertangkap melalui structural break analysis begitu. Nah, cuma biasanya dipakai hanya digunakan pada model-model yang time series analysis. Menariknya kebetulan pembimbing kami dari dulu di Birmingham University sekarang pindah di Brunel University di London. Nah, ini dia menemukan sebuah metode begitu dan kemudian juga codingnya walaupun di Stata waktu itu belum ada tapi diberikan kepada kami dan tim. Jadi bisa ngukur structural break itu pakai panel data analysis. Nah, ini kayaknya bagus untuk melihat ada tidak dampak kira-kira kebijakan yang bisa berdampak secara struktural terhadap persamaan kira-kira demikian. Data yang kami gunakan itu ada jadi 33 provinsi sejak 2019 sampai 2023. Nah, untuk definisi digital payment itu adalah APMK, alat pembayaran menggunakan kartu, debit, kartu kredit, dan e-money. Dan untuk wholesale payment adalah punya RTGS transaksi. Empirical modelnya ini kalau teman-teman ISP biasanya lebih lazim dengan istilah kayak begini. Tapi intinya adalah ini yaitu adalah pertumbuhan ekonomi itu merupakan fungsi dari ini ada Arnold Constanta dari digital itu adalah inovasi digital atau digital payment dan X itu kontrol variabel. Jadi yang jadi variable of interest kami adalah digital itu. Jadi ada baik yang retail maupun yang wholesale. Nah, kontrol variabelnya ada beberapa, ada Human Capital Index, ada kemudian juga ada merchant, inflasi, dan lain sebagainya. Nah, ini model ini kami ambil dari beberapa studi empiris yang sudah strong di jurnal paling tidak Q2 atau Q1 ini ada Lau and Yip, Wong and Yip, dan Aguilar. Nah, model yang kami gunakan untuk menangkap structural break pada data panel ini kami pakai modelnya Dizon et al. 2023 dan Karavias et al. 2023. Nah, kebetulan Profesor Yanis Karavias inilah pembimbing kami pada saat kami studi di Birmingham University. Data deskriptif, jadi kurang lebih ini ada untuk pertumbuhan ekonomi kami gunakan 2 variabel, itu GDP dan konsumsi regional. Dan kemudian untuk variabel digitalnya ada card payment, jadi overall card payment APMK. Kemudian kita rinci juga ada ATM, kartu kredit, e-money dan RTGS. RTGS untuk yang wholesale. Dan kemudian untuk yang kontrol variabelnya kami menggunakan ada inflasi, number of merchants, ada government,
ada kemudian capital, dan ada human capital index. Nah, sebelum kami lakukan regresi, kami lihat bahwasanya ternyata seluruh variabel terlihat stasioner pada level dengan menggunakan P-Stationarity Test Chen et al. Dan Karavias et al. 2024 untuk panel data analisis. Dan kemudian juga kami melihat bahwasanya average correlation coefficient antara variabel relatif sangat-sangat kecil sekali, sehingga kami tidak menemukan adanya violation dalam interactive effect assumption yang disyaratkan. Kemudian tahapan pertama kami lakukan perestimasi. Jadi terkonfirmasi melalui model bahwasanya ternyata kalau untuk yang model retail payment, jadi ada card payment, ATM, credit card, dan e-money, itu dia direkomendasikan break terjadi di tahun 2020 rata-rata Q1 untuk yang GDP. Nah, ini setelah kami berdiskusi, kami juga FGD, jadi kita buat focus group discussion dengan beberapa pakar dan praktisi. Ini sepertinya dekat dengan artinya dekat dengan COVID-19 pandemik. Jadi memang adopsi digital payment yang retail ini sangat erat hubungannya dengan yang COVID-19 pandemik. Nah, untuk yang wholesale payment yang RTGS ini ternyata breaknya, jadi ada sesuatu hal yang besar terjadi, shock yang menyebabkan kemudian ada break di persamaan di tahun 2022 kuartal 1. Nah, setelah kami analisis lebih lanjut, kami juga diskusi dengan beberapa pakar dan praktisi di payment ini. Nah, ternyata di Desember 2021 itu ada implementasi platform baru. Artinya kalau zaman dulu saya misalnya gitu transfer antar bank begitu, Prof, itu kena 10.000 misalnya dari Mandiri ke BCA atau BRI ke Niaga begitu, kena 10.000. Saya ingat waktu itu untuk menemukan ngonekin saja itu waktu zamannya Pak Anwar Nasution itu cukup sulit. Artinya masing-masing punya ego lah begitu. Dan untuk turun juga biayanya lebih efisien juga sangat 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 sulit sekali. Nah kemudian eh, akhirnya Bank Indonesia sebagai bank sentral melakukan inovasi, membuat artinya di infrastruktur membuat namanya BIFAS. Nah, kemudian BIFAS ini ternyata langsung menurunkan harga untuk transfer antar bank dari 10.000 menjadi 2.500. Nah, menariknya adalah limit RTGS yang wholesale itu adalah antara 100 ke atas, dan kemudian untuk BIFAS yang tadinya untuk yang retail payment melalui infrastruktur Bank Indonesia itu maksimal sampai 250 juta, sehingga ada irisan begitu antara 100 sampai 250 juta. Jadi ada beberapa transaksi yang biasanya transaksi besar-besar sekarang mulai difasilitasi sebagian dengan BIFAS daripada RTGS. Nah, ini mungkin yang menyebabkan adanya break di sisi untuk yang wholesale payment. Kemudian, nah ini main result, ini mungkin kalau artinya main result ini kita melihat bahwasanya semua tandanya signifikan, terutama untuk retail signifikan. Jadi dari card payment, ATM, credit e-money, dan tandanya positif, artinya baik. Artinya ini card payment secara positif mempengaruhi atau berpengaruhi atau berkontribusi terhadap mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Nah, yang kedua yang dapat ditangkap pesan ini adalah itu ada beta 1 dan beta 2. Nah, koefisiennya itu di beta 2 cenderung lebih besar daripada beta 1. Artinya pasca structural break, jadi pasca COVID-19, dampaknya itu menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan sebelum COVID-19. Dan untuk wholesale ini RTGS tidak signifikan mempengaruhi GDP regional. Ini cukup menarik. Sedangkan untuk yang pertumbuhan ekonomi yang kita gunakan konsumsi, ini sama juga konsisten, positif, dan tetap konsisten setelah structural break,
itu dia dampaknya lebih signifikan dibandingkan dengan sebelum structural break. Dan menariknya adalah ternyata di sini justru yang untuk konsumsi ini RTGS ini malah signifikan kalau untuk PDRB ini. Iwa Cloud, Nah, adapun untuk yang e-money hanya signifikan pasca COVID-19. Nah, kemudian kamu juga melakukan beberapa robustness check. Ya, robustness check. Nanti detailnya kami sampaikan, semoga nggak terlalu lama. Jadi kami juga lakukan robustness check. Jadi kami lakukan interaksi begitu. Misalnya di sini dengan saving gitu. Kami interaksikan, jangan-jangan nanti di modul kami ada beberapa variabel yang belum masuk gitu atau omitted variable. Nah ini kami coba lakukan beberapa interaksi variabel, kami masuk dalam model, dan juga apakah ini konsisten atau tidak. Nah kami coba kemudian interaksi dengan variabel lain, yaitu pertama adalah saving, dan kemudian government, expenditure, dan kemudian juga capital. Nah, kamu juga melakukan robustness check itu melalui jadi infrastruktur. Apakah ada juga mungkin hal-hal lain yang di kontrol variabel yang belum masuk misalnya. Nah, kemudian kamu juga melakukan robustness check menggunakan variabel infrastruktur yang tadinya hanya merchant. Kemudian kamu juga cek merchant kami ganti dengan jumlah edisi per wilayah. Nah, kemudian juga, nah ini jumlah edisi per merchant. Jadi membentuk sebuah ekosistem digital begitu kami juga lakukan robustness dengan edisi per merchant yang mencerminkan ekosistem digital dalam ekonomi. Nah, hasilnya terkonfirmasi konsisten. Jadi bahwasanya memang digital payment ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau menurun ekonomi, baik itu dari sisi output yaitu GDP ataupun konsumsi. Melalui jalur apa atau bagaimana mereka itu kemudian berkontribusi? Yang pertama tadi sejalan oleh eh, Pak Wadir atau Warju, jadi melalui saving channel, jadi melalui financial inclusion, karena makin banyak orang yang kemudian masuk dalam sistem keuangan, nah tertarik dengan tadi itu payment platform, nah kemudian dia uangnya di bawah bantal itu mulai dimasukkan dalam sistem keuangan, celengan-celengan bambu segala macam. Nah, sehingga apa nih? Ketika kemudian savingnya itu masuk, otomatis dorong juga kredit dan akhirnya mendorong ekonomi. Dan confirm bahwasanya ini dampaknya positif. Before and after shock begitu. Nah, kemudian juga jalur kedua melalui government channel. Jadi melalui digital payment ini itu kemudian pemerintah juga bisa kemudian lebih cepat mentransaksi apa memperoleh tax collection, mengumpulkan pajak daerah, retribusi daerah, sehingga pada akhirnya mendorong pengeluaran pemerintah, kira-kira demikian. Dan yang ketiga terakhir ini melalui capital channel. Jadi ini ekspansi business scale. Jadi dengan UMKM gitu, merchant mengadopsi digital payment. Nah, ini dia akan kemudian mengurangi eh, transaksi, biaya-biaya transaksi begitu, biaya-biaya operasional, baik itu bisa buat cash handling, nanti buat kemudian hal-hal lain, pembukuan segala macam lebih efisien, dan juga akan masuk ke dalam ekosistem digital yang akhirnya mengekspansi atau membuka potensi market yang lebih besar. Yang terakhir, jadi tidak terkait dengan mungkin transmisi atau cara yang digunakan, juga kemudian infrastruktur ternyata juga signifikan mempengaruhi bagaimana kemudian payment ini mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di regional. Nah ini hasil empirical studinya konsisten, jadinya before after the break. Ini yang kemudian yang government effect, artinya before and after shoulder break konsisten dan lebih besar dampaknya. Ini juga kemudian kalau kita interaksikan dengan capital, nah ini juga ini signifikan hasilnya. Dan yang infrastruktur. Jadi kemudian baik itu merchant
kemudian dia edisi maupun dia edisi per merchant, artinya dan dampaknya terlihat ketika kita menggunakan edisi per merchant, artinya ketika ekosistem digital terbentuk, nah ini dia akan lebih bagus, lebih baik mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, kami juga ini melakukan beberapa robustness check ini. Jadi untuk mengonfirmasi, yang pertama adalah dengan random effect juga confirm dan konsisten. Dan juga untuk menjawab reverse causality, jangan-jangan ini orang pakai payment instrumen itu karena uangnya apa itu karena pendapatnya meningkat, bukan sebaliknya. Telur apa ayam duluan begitu loh. Nah, kami kemudian cek reverse causality eh, violation ini menggunakan lag atas explanatory variable. Jadi X-nya itu kami pakai lag begitu. Hasilnya pun alhamdulillah konsisten sebelum dan sesudah eh, structural break. Nah, untuk kemudian menambah keyakinan kami hasil yang berkesan ini, kami juga melakukan beberapa pertemuan. Jadi fokus discussion itu di Medan dan di Surabaya, dan terkonfirmasi bahwasanya kalau eh, digital inovasi di financial apa di apa payment system ini juga mendorong masyarakat mengadopsi apa itu mengadopsi payment begitu, mengadopsi financial instrumen, dan akhirnya juga mendorong literasi dan meningkatkan inklusi keuangan. Nah, ini juga tidak hanya kemudian terkait dengan payment, tapi karena kemungkinan ini ada semacam ada kompetisi begitu, nah mendorong juga yang establish eh, banking system misalnya mereka juga go digital. Nah sekarang juga nggak mau kalah dengan misalnya Dana atau Gojek, GoPay atau OVO begitu. Iklannya kalau di Mandiri, BCA itu mereka, oh BCA itu kalau buka tabungan nggak perlu di mana aja. Makanya iklannya ada di misalnya kayak di hutan juga bisa buka rekening tabungan dan seterusnya. Nah, sehingga meningkatkan apa itu eh, inklusi keuangan. Tambah lagi laku pandai juga itu cukup menarik lagi. Jadi ketika digital inovasi payment ini dikombinasikan dengan di financial services kayak laku pandai, ini juga bisa mendorong artinya ini membuka opsi-opsi yang tadinya ya underserved gitu. Nah, ini bisa masuk dalam sistem keuangan modern. Nah, untuk government channel ini terkonfirmasi sekali tadi seperti Profesor Bambang bahwa saya memang ini didorong untuk melakukan inovasi. Benar, Prof. Ini di misalnya di Bapenda Provinsi Jawa Timur ini dengan kemudian melakukan inovasi begitu. Jadi yang tadinya itu masih manual atau elektronik sekarang go digital begitu. Ini bisa menghemat biaya sampai 53,5 miliar per tahun. Ini cukup menarik sekali ini. Artinya dari biaya tenaga kerja, kemudian dia juga semacam menggunakan mesin ATM buat bayar distribusi begitu, pajak daerah, ini juga bisa lebih hemat. Dan kemudian juga untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Termasuk juga apa itu penggunaan kertas bukti pembayaran. Ini cukup menarik dan juga kelihatan di sini beberapa area eh, kegiatan pemerintah daerah ini yang mulai shifting ke digital, dan sekarang ini indeks transaksi pemerintah daerah atau ETPD ini juga semakin mengarah ke digital, mengarah ke 100% yang artinya tadi yang cross silang-silang itu sudah mulai available, kira-kira demikian. Nah, untuk yang capital channel ini bahwasanya memang terkonfirmasi. Kemarin kami juga itu ke tahun lalu ke pasar pasar di Medan, pasar apa namanya itu, pajak pajak Petisah kalau nggak salah itu beberapa pedagang itu misalnya yang pedagang basah sayur ikan begitu yang survive itu adalah yang dia mengadopsi digital. Nah, sehingga dia bisa menerima misalnya dia eh, melakukan pengiriman barang begitu, delivery secara online gitu, order secara online, dan bayarnya pun digital. Bisa dia via transfer bank, bisa dia lewat kris dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat menarik, artinya dengan adopsi digital ini bisa membuat dirinya mengekspansi model bisnisnya, mengekspansi pasarnya, membuat efisien eh, biaya-biaya operasional pengelolaan keuangan UMKM atau merchant yang bersangkutan. Sebagai kesimpulan, jadi artinya
kami confirm bahwasanya inovasi digital payment ini secara positif dan signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi, baik itu yang retail maupun yang wholesale. Dan kami juga menangkap bahwasanya terdapat structural break, yaitu yang pengaruh persamaan itu adanya COVID-19 pandemik dan kemudian juga adanya kebijakan sistem pembayaran. Artinya memang yang terjadi di masyarakat ini, shifting behavior itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis begitu, namun juga dipengaruhi oleh kebijakan otoritas, dalam hal ini bank sentral. Dan terkonfirmasi bahwasanya sebelum dan sesudah break begitu memang ini terlihat perbedaan yang signifikan. Dan bagaimana kemudian inovasi digital yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, ini ternyata kami mendapatkan bahwasanya dapat dilakukan melalui 3 channel, paling tidak itu adalah melalui saving channel, government channel, dan capital channel. Eh, Kontribusi yang kami berikan artinya berupa rekomendasi. Nah, ini ya kami harapkan bahwasanya Bank Sentral dan mungkin pemerintah bisa mendorong ekonomi regional melalui upaya mengoptimalkan beberapa eh, channel-channel yang tadi disampaikan, baik itu kemudian dia meningkatkan saving, government, dan juga masalah capital. Dan salah satunya juga dengan ekspansi inisiatif TP2DD atau percepatan digital daerah juga ini bisa mendorong artinya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku ekonomi, juga mendorong digital literasi yang bisa memberikan insentif kepada pelaku-pelaku utama di ekonomi untuk mendorong ekonomi regional. Dan tapi juga ini kami sampaikan ada beberapa keterbatasan. Yang pertama adalah data yang kami peroleh ini jadi data kan data spasial. Nah, kami kesimpulannya tetap adalah nasional maupun data spasial sehingga bisa jadi apa yang terjadi di wilayah misalnya kayak Jakarta begitu bisa berbeda dengan yang terjadi di wilayah Papua begitu. Dan yang terakhir, data ini, data statistik payment system ini adalah jadi transaksinya itu adalah based on lokasi dari pemilik rekening. Jadi kalau misalnya saya begitu, karena saya pertama ditugaskan di Bank Indonesia di Bank Indonesia Medan, nah sehingga rekening saya itu misalnya di Bank Mandiri cabang utama Medan begitu. Nah, ketika saya belum pindahkan rekening itu ke BI ke Bank Mandiri Jakarta begitu, nah otomatis transaksi seakan-akan orang Medan bertransaksi. Atau misalnya Prof Bambang awal tugas saya misalnya di Jakarta, buat rekening misalnya di BNI Jakarta, walaupun sekarang misalnya di Surabaya tercatat sebagai transaksi orang Jakarta gitu, walaupun di Surabaya begitu. Nah, ini beberapa kelemahan atau keterbatasan data yang ada saat ini. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada analisis yang lebih data granular begitu dengan machine learning, mungkin akan bisa lebih baik. Mungkin demikian dari kami, Pak Moderator, Matur nuwun. Oh, Oke, terima kasih Pak Wisnu Badrawani PhD. Penelitian yang sangat keren sekali. Tadi menunjukkan bahwa data-data aktivitas masyarakat Indonesia bisa direcord, bisa dimasukkan ke mesin, mesin kemudian bantu baca untuk pengambilan kebijakan yang tepat untuk pemerintah. Sehingga kelemahan-kelemahan dari digitalisasi bisa diantisipasi. Mungkin nanti bisa dibantu tambahkan Pak Wisnu untuk bagaimana kondisi di pedesaan. Bagaimana dengan kondisi seperti data terkini. Suara yang ke-mute, Pak Wasil. Oke, bentar. Terima kasih. Oke, eh, mohon maaf tadi mute. Terima kasih untuk narasumber kita Pak Wisnu Badrawani. Tadi hasil temuan yang sangat keren sekali menjadi pijakan bagi pemerintah bahwa data-data masyarakat Indonesia transaksinya dapat dilihat, dapat direcord, dapat kemudian dianalisis untuk bikin kebijakan di masa kini dan di masa yang akan datang.
Itu luar biasa. Nanti mohon minta bantuan sekaligus ditambahkan bagaimana dengan kondisi yang ada di daerah. Eh, Tadi data menunjukkan hasilnya bahwa seperti di Jawa itu sangat relate sekali penggunaan eh, keuangan digital dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang di tingkat-tingkat desa belum terakomodir. Sekaligus juga data dari Kominfo terkait dengan kerugian yang sampai dengan ratusan miliar akibat keamanan cyber. Sekaligus bisa juga ditambahkan pertanyaan dari para audien. Para audien, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang sangat rumit atau terlalu sederhana yang ada kepikiran kalau tidak ditanyakan, dipersilakan untuk memberikan respon balik. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi, untuk kami nanti akan kirim sertifikat partisipasinya melalui email. Saya persilakan uh, para audien. Untuk Pak Wisnu, boleh ditambahkan Pak terkait dengan kondisi yang ada di desa terkait dengan temuan tadi. Siap, terima kasih Dr. Muhammad Wasil. Jadi data kami ini data spasial, artinya data seluruh wilayah Indonesia, datanya data panel, data provinsi. Data ini bisa nanti Bapak Ibu dapatkan di website Bank Indonesia. Jadi ada, kalau biasa kita pakai statistik ekonomi keuangan Indonesia atau SEKI, ini namanya SPIP, Statistik Sistem Pembayaran Indonesia. Nah ini datanya nanti monggo misalnya ada adik-adik yang mau misalnya S3 begitu, nah tertarik ini monggo ambil datanya, publish kok. Kemudian juga mungkin yang skripsi begitu S1, S2 juga bisa digunakan. Nah terkait dengan desa, jadi kami tidak menangkap begini. Secara umum terkonfirmasi bahwasannya meningkat PDRB itu artinya ada secara signifikan positif penggunaan atau adopsi atau inovasi digital payment ini secara signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dari yang paling maju dari yang tidak maju, dan ini signifikan. Nah kalau secara umum tadi itu kan average-nya bisa dilihat ada yang 0,05 dan seterusnya. Nah, tapi apabila untuk melakukan misalnya bagaimana di wilayah Sumatera, bagaimana di wilayah Jawa, bagaimana misalnya di wilayah Sulawesi gitu, Sulawesi, Papua. Nah, ini sepertinya harus ada step lagi nih. Kita lakukan regresi lagi spasial, nanti bisa kelihatan. Intuitively harusnya kayak yang di Jakarta lebih tinggi lah daripada di Pulau Jawa, lebih tinggi daripada yang di misalnya di Sulawesi atau di Kalimantan. Kira-kira demikian. Nah, bagaimana di desa? Nah, di desa ini cukup menarik. Jadi, tapi kami tidak bisa mengatakan ini hasil dari riset ini ya. Berdasarkan kami FGD itu memang di desa itu sekarang ada begini jadinya, bahkan di kepulauan itu ada beberapa kasus kemarin cerita dari Bapenda begitu, mereka itu bisa melakukan misalnya kayak transaksi penjualan produk-produk mereka, misalnya kayak jualan ikan, jualan misalnya produk pertanian yang sebelumnya hanya untuk di kampungnya saja, sekarang bisa mulai dijual keluar gitu loh. Ya apalagi ada apa itu misalnya KKN kawan-kawan mahasiswa begitu. Nah dengan ada literasi digital, ini menarik, kemarin juga kebetulan ada salah satu asisten peneliti saya itu dari UGM. Nah UGM itu dia KKN-nya ternyata gak jauh-jauh di Nusa Penida, di Maluku, di Papua begitu loh. Nah ini ya ternyata juga bisa berdampak, memberikan dampak positif terhadap literasi yang kemudian akhirnya bisa menjual barang-barangnya dari pulau, dari tempat daerah pegunungan ke kota begitu. Dan pembayarannya pun juga lebih mudah, bisa transfer lewat mobile banking atau dia misalnya dengan fintech begitu, Dana, GoPay, kira-kira kayak begitu. Nah, terkait dengan fraud tadi itu, memang ini tadi kami sampaikan kan syaratnya cemumuah. Inovasi digital itu yang paling mudah itu
Deputi Gubernur kami, Bu Filianingsi itu, dia memberikan slogan Cememuah. Yang dilakukan untuk inovasi, boleh dia murah, boleh dia cepat, tetapi nomor satu adalah aman dan handal. Jadi ketika dia kemudian dia cepat, murah, tapi dia nggak aman, ya wassalam. Nah, terkait misalnya ada fraud case misalnya eh, di masjid atau musolah begitu. Kemudian loh uangnya hilang. Ternyata stikernya itu kemudian ditukar sama misalnya stiker misalnya tadi masjid misalnya Al Mutakin. Nah, menjadi misalnya punya siapalah, misalnya punya Muhammad Iqbal begitu. Nah, literasi menjadi penting. Loh, ini kita mau sumbangan atau memberikan zakat begitu atau sodakoh begitu di Masjid Al-Mutakin, tapi keluar namanya kok Muhammad Iqbal, kan harusnya ini kan reject begitu. Nah, makanya itu menjadi penting. Sama juga literasi menjadi penting ketika misalnya eh, antara misalnya dia sebenarnya punya kris nih, tapi orang nawarin uang tunai begitu. Nah, artinya di uang tunai ini dia lebih mudah kalau sudah biasa. Tetapi ada risiko, risikonya apa? Uang palsu. Nah, sehingga pilihan-pilihan pembayaran ini menjadi kemudian yang penting adalah merchant, masyarakat tahu ada berbagai opsi, berbagai pilihan dengan segala plus dan minusnya kira-kira gitu. Pak Dr. Wasil, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Silakan Bapak Ibu untuk memberikan respon balik, pertanyaan, jawaban. Dipersilakan Pak Ulil untuk memberikan respon balik. Pak Dwi dulu, Bapak, karena Pak Dwi yang tadi. Oke, baik Pak Dwi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wasil. Izin Pak Wisnu ingin menyampaikan sedikit pertanyaan ini ya. Mungkin kalau kita bicara tentang digital atau bicara tentang teknologi ini kan pasti berkaitan dengan risiko ya, seperti yang digambarkan oleh yang udah ditanyakan oleh Pak Wasil tadi kan. Nah, eh menurut saya Pak, saya ingin tahu bagaimana apa namanya strategi yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara percepatan daripada adopsi digital payment ini dan pengelolaan risiko sistemik terkait dengan di dalam sektor keuangannya Pak. Nah, mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konteks tata kelola Pak ya. Bagaimana peran daripada regulasi dan kebijakan publik dalam membantu ekosistem pembayaran digital ini, tapi tetap akuntabel dan inklusif, Pak. Mungkin dua itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dwi. Mau dijawab langsung atau double dengan Pak Ulil? Boleh Pak, satu-satu dulu deh kayaknya nggak apa-apa. Oke, dipersilakan. Biar lebih ini afdol. Jadi yang pertama adalah inovasi versus manajemen resiko. Nah, ini ya artinya kan kalau ya biasanya kalau kita kan bapak-bapak kan suka mobil gitu ya, suka motor. Nah, kadang-kala dalam berkendara kan tidak hanya eh, yang cepat itu belum tentu tidak aman kan gitu. Asal mitigasi risikonya kayak misalnya dia kualitas remnya itu juga sesuai dengan kecepatan yang kita gunakan. Nggak masuk akal kalau misalnya kita bawa mobil misalnya itu kecepatan 150, 120 begitu, tapi kampasnya masih misalnya apa sorry, remnya masih modelnya kalau model model apa sih? Model rem yang pakai apa itu kayak zaman sepeda atau motor zaman dulu. Ya udah nggak masuk akal begitu loh. Kemudian juga nggak ada misalnya kayak nggak ada kaki-kakinya misalnya nggak ada stabilizer, nggak ada power steering. Nah, akan beda misalnya kalau kecepatan 120 tapi dia mitigasi risiko sudah cukup kuat. Misalnya mobilnya sudah rem cakram, kemudian ada airbagnya, kemudian juga ada ukuran kecepatan di apa itu di kecepatan ada mapnya, bisa kelihatan mana ada belokan, mana ada turunan. Artinya mitigasi risiko sudah cukup lengkap. Nah, sama juga di
di otoritas begitu. Kalau kita kemudian hanya takut, hanya ngerem terus, nggak akan pernah ada inovasi, nggak pernah maju-maju. Nah, sehingga ya kita dorong untuk kecepatan optimal, tetapi tetap mitigasi. Kalau misalnya kemudian otoritasnya itu kemudian dia hanya percaya saja sama industri begitu, ya kan? Eh, ya otomatis nggak ada guidance, nggak ada acuan, ini juga sangat sulit. Oleh karenanya, saya pikir yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mendorong inovasi dan memberikan guidance dan juga mitigasi resiko yang dilakukan misalnya. Sebagai contoh misalnya, ya bank itu boleh kita dorong supaya dia dorong kredit, tetapi misalnya dia harus ada minimal NPL-nya. Artinya kalau dulu masih bank pengaturan bank di bawah misalnya di bawah BI ya. Nah, kalau sekarang misalnya kalau di payment, orang itu misalnya boleh mengajukan misalnya dia sebagai member KRIS gitu, mengeluarkan e-wallet atau e-money. Tapi ada minimum dana floatingnya, harus ada regulasinya, harus terdaftar, akan misalnya diawasi atau di monitoring setiap misalnya berapa bulan sekali. Nah, ini yang makanya inovasi dan juga kemudian resiko harus imbang. Yang terakhir terkait dengan inovasi ini juga Bank Sentral melibatkan asosiasi. Jadi ketika mengembangkan KRIS ini juga Bank Indonesia tidak sendiri, tapi dengan asosiasi Payment System Indonesia (ASPI). Jadi bagaimana kira-kira interaksinya, kemudian yang dihubungkan supaya kira-kira ada misalnya ada industri yang tipe A, tipe B, tipe C, gimana kalau mereka bisa berkoneksi, bagaimana syaratnya, pakai API-nya harus open, standarnya seperti apa, mitigasi harusnya bagaimana, dan kemudian juga setelah diterapkan ada evaluasi dan ada enhancement. Jadi dari yang misalnya kris statis begitu, nah sekarang kalau Bapak Ibu misalnya ke Indomaret, itu udah tidak scan lagi. Scan, kemudian hitung jumlahnya, langsung aja, Pak, lihat barcode-nya Pak, gitu. Dia langsung scan begitu, langsung artinya nggak ada kemungkinan salah angka, salah orang. Jadi the right amount to the right beneficiary, kira-kira demikian. Nah, peran regulasi, kemudian terkait dengan akuntabilitas, inklusi, ya justru fokus kita adalah pada yang retail payment itu, dorong inklusi. Nah, kebetulan juga ada paper kami selanjutnya, jadi bagaimana inovasi dorong inklusi. Memang ketika inovasi di sisi retail begitu, kayak kris begitu, itu orang yang tadinya antipati sama digital gitu, begitu kemudian lebih mudah beli pakai kris begitu, kalau gitu tak buka wire rekening. Nah, tapi kalau ke bank susah, kalau bank susah, buka rekening gampang apa ya? Oh, pakai Anjelo, pakai Dana, pakai OVO, pakai GoPay, kira-kira begitu. Nah, sehingga dia inovasi juga mendorong inklusi. Akuntabilitas demikian juga, artinya tetap sistem keamanan dibuat seketat apapun, tapi kalau misalnya literasinya kurang, sama juga. Case terakhir kemarin misalnya salah satu riset kami tahun ini yaitu terkait dengan elektronifikasi bansos. Jadi kadang-kadang yaitu supaya gampang, misalnya KPM penerima bansos itu kan ada KKS tuh, ada kartu ATM dari bank penyalur bansos. Nah, karena mungkin udah namanya tinggal di desa begitu, ibu-ibu udah tua begitu, biar gampang, PIN-nya dia tulis di kertas, dia tempel di kartu ATM-nya. Ya, begitu jatuh, kelihatan cucunya, ya kan, ya wassalam, hilang uangnya, kira-kira demikian. Jadi ya literasi tetap penting, selain pengamanan yang kita buat di internal lembaga, kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Berikutnya lanjut ke Pak Ulil. Ya, itu ada Pak Kori Asis ya sebenarnya. Tapi saya izin dulu ke Pak Kori ya. Saya juga menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wisnu Badrawani ini. Poinnya sebenarnya saya di hasil tadi. Tapi saya coba sampaikan bahwa
digital payment ini sejauh yang saya amati lewat QRIS dan fasilitas yang lainnya itu banyak bersentuhan dengan sektor swasta ya. Artinya kita bisa lihat dari sisi transaksi konsumtif yang lebih dominan pengguna. Sementara model payment di sektor publik itu belumlah semasif di sektor privat. Meskipun tadi ada digital payment sendiri, kemudian digital infrastruktur sendiri yang juga sudah dipilah. Nah, pada konteks itu ketika dikaitkan dengan konteks inovasi digital ke depan, kira-kira Pak Wisnu, bagaimana arah pengembangan digital payment ini yang menjadi concern BI ke depannya ya, sehingga dua sisi ini bisa terbangun secara bersamaan dan berkontribusi terhadap pembangunan. Nah, yang kedua, ini tentu ke depan ketika bicara digital payment kan tidak bisa berhenti sampai di titik ini. Ada perlu banyak inovasi yang juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu. Nah, berkait dengan itu, seandainya kita mengambil peran atau posisi dari S2 Manajemen Inovasi ke depan, kira-kira sumber daya manusia khususnya seperti apa yang baiknya disiapkan oleh prodi ini supaya bisa menyauti kebutuhan dari kebutuhan sumber daya ke depan. Itu sekaligus menjadi implikasi manajerial dari hasil temuan dari Pak Wisnu yang tadi sudah dieksplorasi itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Dipersilakan Pak Wisnu Badrawani. Terima kasih, ini menarik sekali ini Dr. Ulil. Memang ya yang menggerakkan ekonomi ini kan mostly kan sebenarnya kan non government ya atau komersial. Jadi government hanya memberikan fondasi, memberikan fasilitasi, tapi sebenarnya menggerakkan ekonomi harus komersial lah begitu. Bagi contoh misalnya penyerap tenaga kerja paling besar itu sektor manufaktur begitu. Jadi walaupun kita dorong misalnya penerimaan PNS banyak-banyaknya, tetapi kemudian real di ekonominya nggak berjalan, ya pabrik banyak yang tutup menjadi ancaman sebut ekonomi. Nah, Sritek tutup sekian ribu, kemudian pabrik sepatu tutup sekian ribu. Nah, ini menjadi otomatis sehingga memang targetnya adalah ya government begitu, otoritas, sehingga fasilitasi, membuat prakondisi, ekosistem, membuat aturan yang jelas, supaya dia ada inovasi dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Nah, namun demikian, inovasi juga dilakukan di sektor publik. Sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita lihat misalnya di ini kalau bisa dilihat, jadi memang ada 3 inisiasi sebenarnya antara kementerian Menteri Koordinator Ekonomi, Kemenq, Kemendagri, dan beberapa Kemensos, Kemenhub. Jadi sebenarnya 3 tuh, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi di sektor transportasi, elektronifikasi di bantuan sosial. Di pemerintah daerah, transaksi pemerintah daerah untuk publik begitu, ini sudah banyak dilakukan inovasi sehingga bagaimana masyarakat bisa lebih mudah untuk mendorong supaya masyarakat mudah membayar pajak gitulah. Kalau dulu kan ada semacam istilah wong bayar rae kok repot gitu loh. Aku kayak duit loh, gitu. Pengen kayak duit kok digawe repot loh. Nah, jadi memudahkan kemudian memfasilitasi kemudahan pembayaran pajak itu. Nah, kemudian juga meningkatkan tujuannya ya bukan memudahkan ini,
Tujuannya meningkatkan itu tax collection itu sebenarnya. Dan ini dilakukan terus oleh pemerintah daerah sebenarnya. Ada yang cepat, ada yang ya agak cepat lah begitu. Tapi terasa. Tadi sebagai contoh misalnya kayak di Jawa Timur aja udah hemat sekitar ya 54 miliar. Nah, ini sebagai contoh dan terus menerus dilakukan oleh kawan-kawan pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah. Eh, nah, ini menarik untuk yang bagaimana SDM ke depan terkait dengan apa nih karena bilang manajemen inovasi. Ada semacam misalnya, loh kok inovasi ini kan bisa membahayakan ekonomi misalnya. Makin banyak pengangguran, pasar makin tutup gitu. Tapi kalau kita nggak ikut inovasi, ya kita akan tertinggal. Lawang sekarang aja kalau lihat di podcast gitu, nanti ke depan ekonomi nggak Indonesia lagi. Ke depan ekonomi kembali ke manufaktur. Yang manufakturnya kuat, yang lebih efisien. Eh, yaitu Cina, kemungkinan India, dan Vietnam. Nah ini cukup menarik nih. Atau bahkan Cina, Rusia, sama Vietnam. Kalau dia nggak perang sih itunya, si Rusianya. Tapi paling tidak Vietnam sudah mulai masuk begitu loh. Sebagai contoh misalnya dia sekarang udah mulai bikin mobil listrik, bahkan punya taksi mobil listrik di Indonesia, udah mulai ekspansi. Kita masih belum ke arah sana. Jadi inovasi itu sebuah apa ya, sebuah keniscayaan. Mungkin ada jenis pekerjaan yang akan hilang. Contoh kalau zaman dulu saya lah begitu SMA itu, kuliah masih suka ngeliat iklannya siapa itu, yang di pintu tol itu, iklan apa ya, vitamin C gitu ya. Elma Teana nggak tahu masih dengar nggak? Elma Teana itu. Sonsi, Sonsi. Itu Sonsi itu ya kan. Dulu Generasi kayaknya dulu bener ini. generasi Iya, lama lah kita Sonsi. itu. Jadi kalau dulu itu anak SMA itu cewek-cewek itu ya itu wah ini kayaknya kalau jadi kerja di jasa marga itu di jalan tol itu kayaknya keren banget gitu loh. Sekarang gus nggak payu semua kebanyakan udah pada pakai kartu aja tinggal tap 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 itu aja. Nah, tapi kemudian juga ya ada jenis-jenis pekerjaan yang sekarang muncul baru. Data science dulu nggak ada gitu loh. Kemudian misalnya apa eh, yang bikin apa dulu itu jadi kayak kemarin baru cerita ada salah satu kemarin itu kalau nggak salah dari eh, Telkom University kalau nggak salah deh. Hmm, Dia juga jadi konsultan di apa FNA. Jadi itu Google itu kemarin baru memata sekitar 2.000 programmer. Yang menariknya nggak lama kemudian dia hiring 2.000 juga pegawai. Tetapi linknya tidak ke programmer tapi ke AI. Jadi yang menguasai AI, prompter. Nah jadi inovasi ini nggak bisa apa ya? Iya itu akan datang gitu loh, akan inevitable nggak terelakkan gitu loh. Lagi gimana kita menyiasatinya. Nah saya pikir kalau dulu saya mungkin Dokter Ulil gitu waktu kuliah ya taunya kalau manajemen produksi sumber daya manusia apalagi itu keuangan marketing. Nah geser ke syariah. Nah sekarang ada inovasi. Nah artinya ya apapun yang bisa kita lakukan ya, sebenarnya bisa diakomodir sih dan linknya mungkin lebih ke multidisiplin approach kali ya. Artinya ya bisa kemudian merekomendasikan kebijakan manajemen melalui misalnya eh, inovasi digital, analisisnya pun juga bisa menggunakan misalnya non-econometric, tidak misalnya structural acquisition model, tidak hanya balance scorecard, tidak hanya econometric, mungkin juga bisa pakai mungkin random forest kayak begitu loh. Mungkin bisa pakai ada berbagai misalnya tree base, bisa neural network, terus bisa pakai interpretasi machine learning, pakai self value kayak begitu dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sih ini menarik dan nanti keluaran dari ini asal di misalnya kan biasa kalau S2 itu sudah agak ada udah mature ya. Nah, dia sudah punya basic yang kuat dan kemudian dia ada eh,
technical tools begitu untuk analisis, ini akan mudah misalnya kayak di inovasi produk, kemudian juga di asesmen kebijakan. Banyak hal bisa dilakukan sebenarnya sih, baik itu di industri maupun di sektor publik. Asalnya basic filosofi studinya dapat, ada kemudian toolsnya juga ada, dan dia selalu bisa absorb apapun yang terjadi, apapun yang berkembang di luar, kira-kira demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Ini sepertinya pertanyaan terakhir. Dipersilakan Pak Kori Aziz. Baik, Bapak Wasil, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kori Salam Syah Ramadan. Saya merupakan alumni mahasiswa S1 Prodi Ekonomi FEB UNESA, dan kebetulan juga Bapak Dr. Wasil ini dosen saya dulu. Kayak gitu. Pertanyaan saya singkat dan sederhana saja. Saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa S1. Karena dulu kita di Prodi Ekonomi itu belajar terkait inflasi, Bapak. Kayak gitu. Dan yang saya ketahui terkait inflasi ini, ketika suatu negara itu mengalami inflasi, yang terjadi itu bank sentral suatu negara itu terlalu banyak mencetak uang. Kayak gitu. Nah, lalu pertanyaannya itu tadi Pak Wisnu Badrawani PhD tadi menyampaikan bahwasanya di awal tadi payment platform ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lalu pertanyaannya ini, inovasi pembayaran digital atau digital payment ini apakah mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara, Bapak? Terima kasih. Dipersilakan Pak Wisnu. Terima kasih nih, waduh ini bagus sekali pertanyaannya nih. Kayaknya kalau diterima jadi mahasiswa program S2 Manajemen Inovasi ini bisa mantap sekali nih. Karena sekali lagi, walaupun manajemen, tapi dia kan pendekatannya multidisiplin, artinya dia bisa in between. Jadi tools-nya bisa bermacam-macam. Kayak tadi saya juga background-nya adalah manajemen, tapi akhirnya larinya ke ekonomi, ke financial ekonomi. Ini cukup menarik. Nah, pertama adalah inflasi karena bank sentral banyak cetak uang. Nah, ini coba kita diskusikan nih. Kalau kita flashback misalnya, yang nyetak uang itu kan Peruri ya. Nah, Peruri nyetak uang untuk atas order Bank Indonesia sebagai otoritas pembayaran sesuai undang-undang mata uang. Nah, uang itu sebenarnya kalau kita bicara fisik ya, bank sentral itu kan banknya bank. Jadi kita punya di RTGS, pasti kita punya rekeningnya bank. Nah, uang itu hanya bisa keluar dari bank sentral, ya kayak kita di nasabah itu uang itu hanya bisa keluar dari bank itu kalau nasabahnya narik uang. Kalau kita ke bank dari uang, bisa lihat pakai tunai atau ATM. Nah, sama juga prinsipnya, uang itu hanya bisa keluar. Jadi, ke rekening penampungannya dari bank sentral keluar ke bank itu. Jadi kita narik uang ke bank, nah banknya uangnya kurang, banknya narik uang lagi di bank sentral. Nah, hanya bisa narik uang itu keluar, hanya bisa keluar hanya kalau banknya itu juga kemudian mendebit rekeningnya dari bank sentral. Jadi ya yang mempengaruhi, jadi kalau mencetak uang itu berarti kemudian bank sentral mencetak uang, kira-kira demikian. Nah, yang menarik adalah, kapan bank-bank itu dia narik uang? Demand lagi, jadi bank sentral hanya bisa mengaruhi demand, Mas. Jadi gini, kalau misalnya kemudian, wah ini kayaknya kok uang ini banyak banget ya, gitu loh. Kenapa nih? Uang banyak artinya kan berarti uangnya itu murah, ya kan? Uang murah artinya suku bunganya masih rendah biasanya. Kalau suku bunga rendah, orang buka usaha di sana, buka usaha di sini, kita over likuiditas lah kayak gitu. Uangnya banyak over likuiditas. Nah, kalau over likuiditas banyak di ekonomi, kemudian dia misalnya
eh, orang pada usaha rental mobil, bikin pabrik, bikin ini. Tapi kalau misalnya oversupply, overheating di ekonomi, kan tahu tuh bisa langsung anjlok. Ini orang gampang ngasih pinjaman, begitu kan? Tahu tuh pinjaman keluar dari bank, bikin pabrik, barangnya nggak laku, NPL. Nah, ketika bank sentral sudah mulai melihat kira-kira ada sinyal-sinyal, tanda-tanda nih, ini kayaknya bakal overheating nih. Nah, untuk mengantisipasi inflasi itu bank sentral kemudian dia naikin suku bunga. Suku bunga dinaikin 25 basis poin, 50 basis poin, segala macam. Nah, sehingga apa nih? Akhirnya kalau begitu pinjaman kemudian menjadi mahal. Orang nggak investasi. Dan seterusnya akhirnya orang pada nabung ke bank. Banknya kelebihan duit disimpan ke bank sentral. Uang masuk sehingga likuid menjadi normal lagi. Kira-kira demikian. Nah, sebenarnya kayak quantitative easing. Sama sebenarnya. Yang tadinya kondisi lagi susah, supaya ekonomi bergerak, itu kemudian diturunkan suku bunganya misalnya. Ya kan? Diturunin. Jebret. Misalnya kayak di Amerika. Dari 3, sekian persen menjadi misalnya turunin 25 atau 15 poin. Akhirnya apa nih? Semua pinjaman jadi murah. Orang pada berusaha, orang pada bergerak, supply banyak, barang-barang produksi, ekonomi jadi maju. Kira-kira tujuannya begitu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini mengaruhi inflasi? Logikanya ketika kemudian itu ekonomi tumbuh, uangnya tumbuh, ada potensi ke inflasi. Nah, sebenarnya inflasi itu bukan berarti itu baik atau buruk ya, bukan berarti inflasi itu buruk. Nah, logikanya begini, jenengan biaya makannya itu meningkat dari 1 bulan misalnya 1 juta jadi 1,1 juta. Nah, kemudian juga biaya pakaiannya naik dari misalnya 500 menjadi 600. Nah, pertanyaannya apakah itu kemudian berat buat jenengan? Ya enggak. Kalau jenengan ternyata itu pendapatannya, output atau income-nya meningkat lebih dari kenaikan inflasi. Yang paling utama adalah kenaikan inflasi itu harus terjaga pada titik optimal supaya bisa jauh lebih rendah daripada kenaikan income atau output. Kira-kira demikian. Kalau misal kemudian inflasinya kemudian lebih tinggi, uang yang didapatkan itu nggak ada harganya. Nah, kalau terlihat bahwasanya apakah kemudian ini mempengaruhi inflasi, nah secara logik ekonomi, rasio apa logika ekonomi, ada sedikit dampaknya ke inflasi sebenarnya. Nah, tinggal sekarang dampaknya signifikan atau tidak dibandingkan dengan pertumbuhan. Mungkin kira-kira demikian Mas. Di paper saya ini saya belum bisa menjawab, tetapi secara logika ekonomi harusnya dampak sedikit, cuma signifikan atau tidak, nah itu bisa nanti jadi materi tesis jenengan di studi manajemen inovasi. Ngeten nggih. Ya, terima kasih Pak Wisnu Badrawani. Saya kira pertanyaan cukup ini. Pertanyaan cukup luar biasa. Saya punya 3 catatan. Catatannya dari riset Pak Wisnu Badrawani kita menemukan bahwa betapa powerfulnya ekonomi digital itu mengdrive pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Teknologi bukan hanya alat, tapi dia bisa merubah perilaku bisnis, kebijakan, dan perilaku dari masyarakat. Oke, ada yang jadi poin nih, bahwa ilmu manajemen inovasi, organisasi tidak, tanpa ilmu manajemen inovasi, organisasi menjadi gagap dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat. Sementara inovasi itu bisa diterima oleh masyarakat ketika memenuhi keinginan masyarakat. Yang pertama itu mudah, yang kedua itu aman, dan yang ketiga menguntungkan. Jadi ruang pembelajaran kita ada di sana. Menguntungkan masyarakat, menguntungkan semua pihak, mudah dan aman. Masih ada space waktu ternyata. Pak Ulil mau nambahkan, Pak Ulil? Cukup.
Ya, saya cukup. Saya mungkin kalau ada yang lain silakan karena memang kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain karena ada juga dari Universitas Bangka Belitung ini Pak Wasil. Oke. Kemudian juga dari Pemkot Surabaya juga bergabung, kemudian juga dari Unitri juga bergabung, alumni manajemen, alumni ekonomi juga dari fakultas lain juga bergabung. Mungkin ada yang ingin juga disampaikan, bisa diberikan kesempatan. Oke, ada Pak Rama atau Mas Rama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rama, saya bekerja di Financial Technology Company. Ini menarik sekali ya penelitian dari Pak Wisnu Badrawani. Mohon maaf, saya tidak bisa membuka kamera karena internetnya tidak stabil. Em, Justru saya ingin mengkonfirmasi dan juga uh, mengekspresikan ketertarikan saya terkait potensi penelitian lebih lanjut dari papernya Pak Wisnu. Apakah akan ada studi lanjutan? Pertanyaan saya adalah apakah akan ada studi lanjutan untuk bisa menambah atau memberikan proporsi sampel pada non-developed areas atau provinces? Karena saya rasa saya juga sedang melakukan penelitian terkait digital literacy. Representasi itu penting, terutama pada wilayah-wilayah dengan digital literacy index yang rendah. Itu pertanyaan pertama saya. Pertanyaan kedua saya adalah, em, saya juga specifically ingin menanggapi soal hasil dari penelitian Pak Wisnu yang mengatakan bahwa digital literasi itu bisa mengakselerasi financial literacy dan inclusions. Namun dari beberapa penelitian yang saya lakukan juga ada ketidakmerataan literasi digital dan keuangan yang saat ini uh, berada pada beberapa segmen yang cukup niche. Misalkan saya membreakdown low income micro women entrepreneurship, itu juga masih mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses financial literacy atau digital literacy. Ini sebenarnya related ke beberapa pembahasan terkait representasi desa ataupun wilayah-wilayah yang memang dianggap tertinggal atau grup-grup yang disebut marginal gitu ya Pak. Nah, kalau dari BI sendiri atau mungkin bisa ditambahkan, uh, sejauh ini sudah seperti apa inovasi pembelajaran yang diupayakan untuk mengatasi solusi seperti ini, Pak Wisnu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Rama, ini pertanyaan baik sekali ini. Kalau boleh di fintech ya, di fintech apa ya, Mas Rama? Saya sekarang bekerja sebagai peneliti di Goto Group, di Goto Financial. Oh, oke. Ini menarik. Jadi kalau datanya Bank Umum itu kan masuk ke, jadi ada statistik kita dari Bank Umum basicnya yang lebih established. Nah, sedangkan data yang dari fintech itu masih tidak selengkap, tidak se-real time begitu datanya data dari fintech gitu. Nah, nih kalau misalnya kawan-kawan GoTo malah sebenarnya punya apa sih? Punya kemampuan yang lebih, ya karena data. Jadi bahkan eh, pricing policy, kemudian kan juga dia segmentasi, kemudian juga dia apa sih ya beberapa prediksi mengenai apa sih kayak penawaran-penawaran produk, clustering, apa itu profiling eh, customer sebenarnya lebih 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 advance sebenarnya karena mereka udah gunakan nggak cuma mesin tapi AI. Nah, pertanyaan, jadi kalau misalnya bisa ada misalnya kayak ada join riset gitu, wah saya welcome sekali tuh apa yang bisa kita kolaborasikan. Karena emang eh, sekarang kalau kita bisa eh, evaluasi, kita bisa explore granular datanya, bisa buat policy akan lebih baik sekali. Nah, terkait yang pertama, digitalisasi untuk undeveloped area begitu. Nah, ini eh,
Nomor satu tetap lari infrastruktur sih Mas, kalau pengalaman kami ya. Infrastruktur das meter. Dan ini juga terkonfirmasi di riset kami bahwasanya infrastruktur benar-benar itu penting. Ya, artinya daerah infrastrukturnya lebih terbatas, otomatis juga kemudian juga mempengaruhi ke adopsi digitalnya, ekosistem digitalnya, dan juga ya karena share ekonomi digital itu ada di share-nya GDP begitu. Nah, ini juga berpengaruh. Nah, saya sepakat sih bahwa memang itu yang digitalisasi di non-developed area memang penting. Nah, saya yakin bahwa pemerintah pun juga aware mengenai ini dan secara konsisten. Tadi kayak walaupun dulu ada kasus misalnya apa sih case yang eh, fraud gitu di pemasangan BTS, tapi ini BTS-nya buat yang internet ya, bukan BTS Jungkook sama RM itu ya. Kalau yang Gen Z atau Gen Y yang paham. Nah, jadi ini tetap dilakukan terus-menerus dan sepertinya blank spot semua udah mulai berkurang. Nah, yang kedua terkait dengan literasi untuk low income, artinya low income artinya yang woman gitu ya. Nah, ini menarik nih Mas Rama nih. Jadi bansos itu malah mostly itu yang PKH ya, keluarga apa itu program keluarga harapan. Itu dia hostnya itu harus artinya diutamakan atau mostly adalah ibu-ibunya itu. Walaupun tidak ada aturan, tapi kalau nggak salah 2 periode menteri sebelumnya itu hostnya itu adalah ibu. Jadi justru wanita lebih dipercaya gitu loh. Saya nggak tahu kenapa eh, dalam hal ini mungkin ya kayak Dr. Muhammad Wasil atau Ulil ini mungkin istrinya lebih dipercaya pada suaminya. Kalau dapat bansos gitu mungkin nanti buat rokok lah, buat apa. Nah ini jadi memang kalau dicek begitu mostly itu sebagai besar hostnya atau penerimanya itu istri atau wanita dari rumah tangga eh, keluarga penerima manfaat PKH itu. Nah ini cukup menarik. Nah bansos ini mungkin karena eh, tidak terlalu terekspos ya. Pemerintah ini melalui Kemensos Dinas Sosial secara berkala melakukan sosialisasi, literasi yang terus-menerus dilakukan dan mungkin tidak apa ya nggak viral begitu ya. Tapi sudah bertahun-tahun dilakukan. Sebagai contoh begitu ya. Ada misalnya kemarin kami kebetulan baru field survey juga selain FGD karena sekarang kami juga tentang itu. Jadi misalnya ada yang suka apa netizen apa gitu yang orang kok terima bansos kok bertahun-tahun. Ya memang dia untuk keluar dari lingkaran setan garis kemiskinan lebih sulit gitu loh. Kalau orang kayak jatuh miskin gampang. Ya ya judi lah, apalah begitu kan, main kripto lah gitu loh. Tapi kalau orang yang miskin naik kelas jadi kemudian menengah atau atas, itu sangat sulit sekali. Makanya ya, tapi proses itu kelihatan. Jadi ketika dia bansos itu, PKH itu ada bimbingan, ada pertemuan rutin, ada kemudian kunjungan ke rumah segala macam. Yang tadinya misalnya orang itu dari awalnya eh, nggak ada alas kaki nyeker, dekil gitu, bajunya misalnya kayak walaupun baju putih bolong-bolong, warna agak coklat gitu. Sekarang ini udah agak normal, udah ke bank juga nggak berani. Ke bank dia misalnya dia sendalnya dilepas begitu loh. Nah sekarang ini udah mulai literasi digital lumayan. Walaupun ada satu dua misalnya kayak case tadi itu, ternyata misalnya karena dia orang tua, eh, PIN ATM-nya itu ditempelin di kartu ATM-nya. Kemudian ditilep lah orang Jakarta ya dijupuk karo putune gitu, apa aneh ya itu ini kejadian tapi eh, I think we are going on the right way gitu loh. Nah, cuma apakah kurang cepat? Nah, itu mungkin nanti bisa kita lihat lah. Tapi untuk yang malah kalau dibilang tadi yang apa itu yang woman in low income family gitu, malah justru yang diprioritaskan yang bansos itu adalah eh, perempuan gitu loh. Dan jumlahnya lumayan sih gitu loh. Ya sesuai dengan yang kemarin yang polemik antara jumlah apa itu rasio masyarakat miskin antara BPS versus World Bank ya, ya lumayan signifikan gitu loh. Nah, inovasi literasinya bagaimana? Saya pikir baik dari misalnya
perbankan yang sudah well established, kawan-kawan fintech, kayaknya juga itu literasi terus-menerus ya. Dan cukup menarik, indikatornya begini. Jadi, sekarang ini, saya bilang, kris kan bukan panacea, tapi ibaratnya dia kayak, apa sih, kayak, eh bahasanya keroan lah, begitu lah. Pokoknya newong zaman dhisik ya itu kalau orang zaman dulu itu sakit dikit-dikit keroan, pilek keroan, masuknya keroan, batuk keroan. Jadi ya, tapi dia tidak untuk yang hal-hal yang besar. Jadi kayak kayak obat yang kayak apa sih? Semua obat pakai kris selesai gitu. Transaksi pakai kris selesai. Nah, sekarang masyarakat merchant sudah mulai paham nih. Kenapa? Karena kris ini ada merchant discount rate, ada 0%, kemudian ada 0,03%, 0,07%. Nah, ketika pada level tertentu misalnya begitu dia eh, jangan pakai kris deh Bu, transfer aja begitu loh. Karena apa nih? Oh ternyata kalau misalnya level tertentu dia kena 0,03%, nggak besar sih. Paling misalnya cuman ya Rp500, Rp600. Tapi sekarang dia karena tahu dia bahwasanya, oh kalau aku ngasih nomor rekening itu aman tetap kok, lebih murah. Asal tidak memberikan hal-hal lain yang sifatnya privacy. Kayak misalnya NIK, kemudian nama ibu kandung, PIN dan lain sebagainya lah begitu. Nah, sekarang mereka udah paham tuh. Walaupun di pasar, mereka tetap bisa nerima pembayaran, nggak harus tunai. Gitu. Dan kalau krisnya pun juga dia nggak apa, krisnya bisa ada masalah, sinyal ada masalah, pun bisa yang lain. Jadi saya pikir eh, literasi ini sudah cukup lumayan, dan inovasi juga tidak hanya dilakukan oleh Bank Sentral, kita memberikan training ke pemerintah daerah, di Bank Indonesia Institute juga ada wing riset, ada wing akademik pendidikan, kemudian juga teman-teman juga dari pelaku industri, bank, fintech juga literasi cukup lumayan, dan Pemdanya pun juga pemerintah pusat maupun daerah juga gercep lah gitu kira-kira untuk mendorong ke arah digital, sebagaimana arahannya Bapak Presiden ini ya Prabowo dengan apa itu asta kitanya itu. Mungkin demikian dari saya Mas Rama, matur nuwun. Terima kasih Pak Wisnu. Poinnya menarik ya. Kalau boleh saya tanggapin, artinya digital literacy ini harus embedded dengan social contact masyarakat tadi ya melalui beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah seperti Bansos. Sebenarnya itu ada celah-celah untuk pemerintah juga ikut serta atau secara terus-menerus melakukan pendidikan digital atau keuangan gitu. Dan saya pikir juga ini karena ini kesempatannya bersama UNESA. Saya pikir peran akademisi atau mungkin universitas terhadap inklusi digital dan juga keuangan ini juga cukup penting gitu. Jadi kami juga di swasta, di private sedang berupaya untuk mencari kerjasama dengan para universitas untuk mengembangkan sistem learning digital literacy, terutama untuk para UMKM dan usaha mikro di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rama. Oke, ini macam kasus yang terjadi kami di Magetan, Universitas Negeri Surabaya yang ada di Magetan. Sebelum kampus itu jalan, UMKM yang ada tidak ada yang menggunakan JIDITA, eh, QRIS, teknis QRIS. Setelah kemudian 1-2 tahun baru jalan, karena para mahasiswa, para dosen sudah maunya bayarnya pakai QRIS. Itu secara tidak langsung dengan pengetahuan, informasi, kampus itu jadi pengantar. Kalau Pak Wisnu tadi mencontohkan UGM eh, lewat jalur KKN, kuliah kerja mahasiswa. Dan itu juga terjadi macam di kampus kami yang kampus 1 Ketintang, itu akhirnya jadi opsi ketika makan dan harus cash, akhirnya geser ke tempat lain karena tidak bawa cash. Akhirnya mau tidak mau eh, usaha-usaha yang ada di sekitar itu dia harus pakai QRIS. Saya kira itu ya eh, Pak Wisnu, Mas Rama, Pak Ulil, yang dari tadi Pak Warju yang stay dan Bapak Ibu yang stay. Terima kasih sangat.
telah hadir di acara kami. Berikutnya saya kembalikan kepada MC, Pak Romi. Baik, terima kasih Pak Dr. Wasil. Ibu hadirin sekalian, sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Wisnu Badawani, PhD, Deputi Direktur Bank Indonesia Institute, dan juga jajaran struktural dari Pasca Sarjana Indonesia, Direktur Pemba, Pak Wadir 1, Pak Dr. Warju, dan juga Pendeta Prodi Pak Dr. Uno. Itu saja, moderator Pak Dr. Wasil. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya selaku MC akan menutup pada acara siang hari ini. Mohon maaf lahir batin untuk semua kehilapan. Selamat siang. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih teman-teman Pak dari Wisnu. Fitri, Terima teman-teman kasih dari Prof, terima Diki. kasih Terima kasih Prof. Prof. Nuhun, Pak Bapak Wisnu. Romi. Terima kasih Sukses Pak selalu. Wisnu. Sukses selalu Pak Wisnu. Terima kasih. Maturun, maturun, Bapak Semuanya Ibu. Terima sukses. kasih Dr. Warju. Prof, G. Assalamualaikum. Ya. Pamit ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Maturun, Pak Wisnu. Barakallah. Makasih Pak Harno, Pak Willy, Bapak Ibu yang lain yang gabung. Oke, Pak Ulil, Kita siap, happy ya, Bapak Ibu sama-sama. ya. Terima kasih juga. Maturun, maturun. Saya panggilin Bu Iva, Pak siapa Bu? Pak Syadikin, Bu Harini, kapan daftar ini di manajemen inovasi? Oke, Pak Gatot, sehat selalu Pak. Bapak Ibu yang lain juga. Oke. Jumatan, G siap Bapak. Pak Arif, sehat selalu. G. Amin, sama-sama Pak Ulil. Oke, siap. Makasih. Izin live Bapak Ibu, monggo bisa Jumatan dan sambil juga menunggu agenda baru lainnya dari Prodi Manajemen Inovasi. Kalau tadi yang dari dari BI, nanti juga dari praktisi dan juga dari korporasi juga akan kita datangkan. Saya kira itu. Siap. Izin live Bapak Ibu. Di sini ya, Pak Ulil. Siap Bapak. Oke. Itu